Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususun ila jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususun ila jami'il arwah fi hadil majlis wa khususun ila jami'il arwah fi hadil maqam desa Balung Lor, Dusun Etan Kali, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Ghafarallahu lahum min dzunubihim wa kafir anhum sayyi'atihim wa adkhalhum ila rahmatika ya Allah. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadratul kiram para kiai, wabil khusus sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus sohibul qaryah, Bapak Kepala Desa, Bapak Imam Mustafa, masyarakat setempat, jamaah yang hadir baik di majelis maupun di luar sana, rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan Allah berta'aruf, hadir di sini majelis dalam keadaan sehat jasmani ugo sehat rohani. Mudah-mudahan apa nanti yang dijabarkan pengetahuan tentang agama, khususnya kita yang sudah 1 bulan 1 kali muter-muter mengikuti kajian taklim ilmu tauhid yang bersumber dari kitab Hikam, estu menjadi ilmu yang bermanfaat terhadap kita dan keluarga kita, anak putu kita ila yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu, tadi disinggung kami sebagai kepala desa. Memang Bapak, saya didapuk Allah di desa saya Sumber Tebu, Kecamatan Bangsal, Mojokerto, sampun 2 periode niki tanpa pakai uang karena memang tidak punya uang. Tapi masyarakat sana itu mempercayakan saya untuk terus lanjut. Bahkan ini kami pun di periode kedua itu sebetulnya tidak mengikuti kontes, Pak, tetapi masyarakat sendiri mendemo saya di balai desa, langsung didemo harus ikut. Ya sudah, saya melihat Allahnya, berarti Allah masih meletakkan saya di Umarok. Ada yang greget, Pak, yang tanya, Gus, semuanya kok dipegang, ulama dipegang, umarok
dipegang. Aku ya bilang, lah kau pilih mana? PN. Nggak mau. Lah ya sudah, justru ketika ulama mau duduk di umarok, justru di situ malah lebih luas dalam berdakwah. Seperti itu. Apalagi nanti Allah meletakkan di tempat yang lebih luas lagi, di tingkat daerah menjadi bupati. Harus, Pak. Hati jabatan politik itu kalau bisa yang menjadi pimpinan adalah mereka yang hatinya condong millata Ibrahim Hanifah, condong pada Allah. Kalau pejabat itu hatinya condong pada Allah, aku yakin dalam menjalankan amanah itu tidak berat. Sebab biasanya orang itu, Pak ya, orang kalau sudah melihat warna merah atau warna hijau, silau lah ngeten nggih. Tapi saya doakan Pak Imam amanah fid dunya hatal akhirah. Ngoten. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin yang membawa kitab nanti dibuka di pasal 14 atau makalah 14. Tapi sebelum kami mengkaji pasal tersebut, izinkanlah kami dapat request Bapak dari jamaah Jember untuk sedikit membahas tentang sifat maknawiyah Allah. Sifat wajib Allah kan ada 20 Pak nggih. Mulai wujud sampai mutakal 5. Itu dibagi 4. Pertama sifat nafsiyah yaitu wujud. Terus yang kedua adalah sifat salbiyah. Ketiga sifat ma'ani. Yang terakhir sifat maknawiyah. Saya dapat request disuruh bahas terlebih dahulu sifat maknawiyah. Apa secara lugat arti sifat maknawiyah itu? Sifat maknawiyah di dalamnya ada 7 Pak. Mulai qadiron, muridan, sampai mutakaliman. Sifat maknawiyah itu tidak bisa dipisahkan dengan sifat ma'ani. Laksana misalkan ada tukang batu, dia itu sebagai apa namanya, tukang dandani omah, ini apa Pak namanya di sini? Tukang bangunan. Ya. Dia ahli dalam pertukangan itu. Lah, keahlian sebagai tukang bangunan itu tidak bisa dipisahkan dengan isim fa'ilnya atau subjeknya. Tukang batu dan orangnya itu tidak bisa dipisahkan. Artinya selalu melekat. Sama dengan sifat kudrat irodah tidak bisa dipisahkan dengan sifat qadiron muridan. Apa qadiron itu? Secara ringkas sebagai yang berperan. Yang berperan, siapa yang berperan? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifatnya adalah qadirun sebagai sifat maknawiyah, sang maha kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Al-Baqarah ayat 20. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa, bisa segala apapun. Artinya apa Pak? Gini, di dalam diri kita sifat qadirun itu ada. Tapi kebanyakan manusia itu merampas sifat qadirunnya Allah. Oh kalau gak agung gak iso lagi gitu. Hati-hati. Itu sifat Allah. Yang berperan adalah hidup.
Sing tak maksud hidup itu bukan sifat, sesuatu yang tidak bisa kau lihat. Bahasa syariat disebut Allah. Yakinkah kau ketika penguasaan dalam dirimu, contoh kuasa ngangkat gelas, yakinkah dalam dirimu di situ ada Allah? Nah ini kilo maksudnya qadiron. Paham ya? Kebanyakan kita manusia kan merasa diri kita yang kuat mengangkat gelas. Karena apa? Itulah nafsu Bapak Ibu, yang memang sengaja masuk di dalam jagatnya ruh kita, mempengaruhi supaya ruh itu, hati itu lalai kalau semuanya itu adalah milik Allah. Dipengaruhi. Kita punya kaya apa itu? Entah kaya apa, kaya ilmu, kaya harta. Kebanyakan manusia itu hatinya itu merampas sifat ilmunya Allah, merampas sifat kekayaannya Allah, merampas sifat hak milik Allah. Itu disebabkan memang karena nafsu diri kita mempengaruhi hati kita supaya kita lalai dari Allah. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la amaratum bisu. Ngajak elek, mengajak elek apa? Mengajak melalaikan Allah. Bahkan Allah sudah ngenas manusia yang seperti itu di dalam surah Asr, wal asri innal insana lafi husrin. Demi masa, kata Allah, innal insana sak temene akeh menungso iku lafi husrin, di dalam di dalam kerugian yang amat. Demi masa, setiap masa manusia itu lalai dari Allah. Jangankan Pak di luar sholat, di dalam sholat pun kita lalai. Karena apa? Karena nafsu mempengaruhi hati kita supaya kita lalai pada Allah. Mengapa kita kok bisa dilalaikan nafsu? Lah ini yang menjadi pembahasan kita. Masuk di dalam surah Ali Imran ya, ayat 31. Sebab apa kita lalai dari Allah? Sebab kita belum bisa mencintai Allah. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai Allah, kita belum pernah bertemu? Padahal Allah katakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, aku iki lebih dekat dari urat nadimu. Kadang-kadang kalau nggih mikir cara nahwu nih Pak, lah iya Gusti Allah jari tunggal, tidak hanya satu tunggal, kok pakai wanahnu? Nahnu kan artinya kan banyak Pak ya. Kita. Ada apa dengan nahnu? Di Quran kan di situ Pak. Tidak hanya ana, tidak hanya ini, tidak hanya mutakalim, bahkan memakai nahnu. Ada apa ini? Ternyata di dalam banyak itu ada tunggal. Itu maksudnya. Bapak Ibu, bagaimana mungkin kita bisa mencintai Allah lalu kita tidak pernah ketemu Allah? Mengapa kita sebab tidak bisa ketemu Allah? Karena memang itu yang diharapkan nafsu, diharapkan iblis. Dibuka di dalam surat Al-Hijr ayat 39 sampai 42. Mulai zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah sampai 2014 Pak. Ajaran yang untuk mengarahkan manusia bercinta pada Allah ditutupi. Sampai nafsu, sampai iblis ditutupi Pak. Ditutup rapat. Subhanallah. Sehingga siapa yang akan berani membuka ajaran ini lewat tangannya iblis akan dipasroh apa ya? Dipres Pak. Makanya para masyayikh, para aulia Allah dulu ya, kalau membahas tentang masalah cinta pada Allah
dengan bahasa kinayah, bahasa isyarah. Wis bahasanya itu bahasa apa ya? Bahasa yang tidak jelas. Itu dengan maksud supaya mengamankan ajaran ini. Laksana ban mobil bocor halus. Ngerti bocor halus ya? Kalau sudah masuk 2014, bocornya sudah tidak bocor halus, meledos, Pak. Ya. Mengapa Allah menetapkan 2014? Karena ini berkenaan dengan surah At-Toha, surah Toha. Surat Toha niku surat yang ke-20, ayatnya ayat 14. Ternyata ayat 14 menyatakan Allah, innani anallah la ilaha illa ana. Itu berarti tauhid yang mentok, Pak. Wahyu Allah yang paling puncak, yang wajib dibawa setiap utusan Allah, wajib. Tabi'in as-sholihin, wajib, Pak. Itu hal ini tertuang di dalam surah Al-Anbiya ayat 25, wajib menjelaskan tentang masalah tauhid la ilaha illa ana. Mengapa kok wajib? Karena setelah ayat ini ada kalimah fa'budun, kata perintah. Bagaimana kita akan bisa melaksanakan sholat dengan benar, menyembah bertemu Allah? Lah wong kita itu belum diajarkan bagaimana caranya menyembah Allah di dalam sholat untuk bertemu Allah. Mboten saged. Makanya harus diajarkanlah tauhid la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Hal ini tertuang di dalam kitab Hikam. Ini yang memahami loh, Pak. Mohon maaf, kitab ini jangan jenengan terima keterangannya itu akal, Pak. Betul masuk. Sampai tidak akan paham. Terimalah dengan imanmu. Pertanyaannya, sudahkah jenengan yang hadir di sini hati itu ada nur iman, cahaya iman bahwasanya semua ini terjadi karena Allah? Gak usah dijawab, Pak. Jawabnya yang hati sampean. Sudahkah dalam hati jenengan ada satu keyakinan bahwasanya bisanya terjadi acara ini hanya karena Allah? Terus Allah yang di mana? Allah yang tidak bisa kita lihat dengan mata dohir. Yang itu pasti adanya. Al-Hadid ayat 3 Allah katakan, Allah itu yoning di dalam dirimu. Ketika itu aliran darahmu bisa mengalir, napasmu bisa keluar masuk, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, dan semuanya bisa bergerak. Dan Allah itu juga ada di luar dirimu. Dengan begitu akan bisa menggerakkan seluruh alam. Allah juga di awal dan juga di akhir setiap masalah. Terus pertanyaannya, manakah yang dimaksud Allah itu? Ternyata sudah ada jawaban di dalam surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi. Di situ tidak memakai lafaz Allah. Subhanalladzi, alladzi. Maha suci sopo alladzi. Alladzi itu maknanya adalah hidup. Yang hidup itu bukan sifat. Asra yang memperjalankan. Siapa hidup? Memperjalankan bi'abdihi terhadap hambanya ini. Jenengan berarti sageti rawuh bisanya datang itu karena didatangkan Allah. Sudahkah iman hati sampai di situ? Apabila ini dipraktekkan di dalam sholat, ketika Anda berdiri membaca rukuk, sujud, duduk, hati harus, iman itu tetap harus ada. Ini caranya untuk membangun iman yang benar seperti itu, Bapak Ibu.
Kalau sudah, aku yakin apa yang akan kami jelaskan di pasal atau makalah 14 ini nanti jenengan paham. Bapak Ibu, kembali kepada sifat maknawiyah. Irodah itu adalah kehendak. Dalam diri setiap manusia itu punya kehendak, Bapak. Kekarepan. Mana subjeknya? Mana isim fa'ilnya? Mana si pelakunya? Mohon maaf, kalau bahasa syariat tetap saya mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika dalam dirimu muncul satu kehendak, apa kehendaknya? Ngaji. Apa kehendaknya? Sholat. Apa kehendaknya? Makan. Apa kehendaknya? Kerja. Apapun. Sebelum takdir terjadi, didahului kelis buku catatan yang sudah dicatat Allah. Sebelum panjenengan rawuh datang di majelis ini, dalam hati sampan sudah ada buku catatan yang kami sebut sebagai kehendak. Allah disebut maha kehendak, maha yang menghendaki. Nah, itulah yang kami sebut buku catatan. Sehingga antara kehendak dengan takdir itu sesuai. Antara kelis dengan gambar di layar itu sesuai. Makanya kalau kita bicara syariat, mana sih Lauh Mahfud, tempat buku catatan semua makhluk yang ada di sana? Tolong ikone dikurangi titik. Nah, ternyata itu ada di dalam hati panjenengan. Lauhil Mahfud itu ada di dalam hati jenengan. Anda akan tahu dan mengerti keberadaan Lauhil Mahfud manakala hati itu sudah bebas dari perkara selain Allah. Jadi kehendak tadi adalah merupakan satu buku catatan yang nanti akan terjadi yang disebut takdir. Ya di sini takdirnya. Kalau sudah takdir nggak bisa dirubah, Pak, nggak bisa. Kalau masih berbentuk buku catatan kehendak itu bisa berubah, bisa jadi berubah. Maksud saya, tolong, kalau toh memang muridan iku pelakunya Allah yang memiliki sifat irodah, tolong jangan diakui. Ya, kehendak yang ada pada diri jenengan kali kula, tolong jangan diakui itu kehendak kita. Di situ ada yang maha yang menghendaki, yang kami sebut sebagai Allah. Itulah muridan. Jadi beliau ini yang memiliki, maha menghendaki. Oleh sebab itu, belajarlah kita untuk tidak mengakui itu kehendak kita, tetapi kehendak Allah. Qadiran, muridan, terus aliman. Sama, maha mengetahui. Mengetahui tentang apa, tentang apapun. Saya ngerti kalau ini namanya gelas, mohon maaf nih. Mengapa saya ngerti? Prosesnya sebab saya dulu waktu kecil diajari orang tua saya, son mukhlason itu namanya gelas. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa araduhum, dan seterusnya. Nabi Adam bisa mengatakan itu gelas, ini meja, karena diulang Allah. Tidak jauh berbeda dengan kita. Cuman kayaknya yang mulang kita adalah orang tua. Terus di dalam diri orang tua ada Allah, badan? Ada Bapak Ibu.
mengerti tentang apapun sama, cuman tolong sekali lagi tentang sifat maknawiyah yang ada di aliman itu jangan dirampas. Itu hak Allah. Etikanya kita mengerti tentang apapun, usahakan di dalam hati beriman hanya Allah yang memiliki. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Ayat kursi itu ya. Kabeh iku kepunyaan Allah. Baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Artinya baik yang ada di dalam hatimu maupun di luar hatimu. Habis aliman, hayan. Hayan adalah maha hidup. Hidup. Siapa pelakunya itu? Siapa yang memiliki itu? Kembali lagi adalah Allah. Allah yang mana? Ya di dalam diri jenengan. Artinya dengan hidup dan kehidupan itulah Bapak Ibu yang menjadikan semua apapun hukum syariah, hukum zahiriyah, hukum di dunia ini berjalan dengan benar. Kita punya etika pada Allah. Apa? Jangan sok kita itu merampas sifat yang menjadi sifat maknawiyah Allah. Jangan kita mengakui diri kita sebagai pelaku yang hidup. Oh, kalau tidak aku. Masya Allah. Ini namanya manusia di hadapan Allah seperti zamannya Nabi Yunus, Pak. Ketika beliau ketika beliau meninggalkan kaumnya, ketika kaumnya oleh karena ajaran Nabi Yunus ditolak, maka beliau Nabi Yunus meninggalkan kaum. Lah, sebetulnya beliau itu di mata Allah disalahkan. Walaupun alasannya dia meninggalkan karena kaum menolak ajaran Nabi Yunus, sebetulnya Nabi Yunus tidak boleh meninggalkan. Harus menunggu waktu atas kesadaran kaumnya. Sebab mohon maaf Pak, iman yang belum sampai di situ, ya. Tidak bisa dipaksakan kau harus iman itu. Tidak boleh. Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 252, la ikraha fiddin, 256 maksud saya. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran untuk pelepasan nafsu terhadap diri kita. Yang nafsu itu mengekang jiwa kita untuk menuju dan bertemu Allah, itu enggak ada paksaan. Alias itu hak asasi. Sehingga saya sampai detik ini masih bertahan Bapak Ibu. Mulai tahun 2000 sampai 2022 ini tidak sedikit kaum yang menolak ajaran Rasulullah yang di jalur dinul haq ini, tapi saya tidak menjadikan saya akan meninggalkan. Tetap sepanjang masih diinginkan, walaupun di tengah itu banyak yang tidak mau, tetap kami hadir. Kecuali besok Pak Kades mungkin sudah dapat informasi kalau hari Senin dan Kamis kepala desa sejawa dan Bali diperintahkan untuk ke Jakarta. Ketepatan saya jadwal ngaji di Surabaya Senin dan Kamis, dan itu sudah saya pamiti. Alhamdulillah jamaah di Surabaya longgar atine, akhirnya saya insya Allah Pak Kades mohon pangestu kula nggih tumindak mriku insya Allah. Ngaten. Pun hayat ini Pak ya, yang harus panjenengan perhatikan, hidup pada diri kita jangan pernah kita akui kalau itu hidup kita. Walaupun secara syariat lewat ayat wa nafakhtu yang memakai makna khalaqtu, kuciptakan ya, ruh itu diciptakan, kutiupkan ruhku
di jasad itu maksudnya dimaknani diciptakan berarti ruh adalah makhluk, sehingga hidupnya itu sebab dihidupi Allah. Walaupun seperti itu pelajaran kita di syariat, kalau kita sudah masuk ajaran Rasulullah di dinul haq ini, kita nggak boleh Pak, kita mengaku-ngaku punya hidup, nggak boleh. Kita harus menempatkan diri kita sebagai hamba, sifatnya lawan kata daripada hidup. Apa? Maut gitu. Sifat maut itu jadi sifat wajib kita sebagai manusia. Berarti yang hidup hanyalah hayyan, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti dengan pengajaran ini, pengenalan terhadap Allah akan semakin meningkat Bapak Ibu. Sami'an, maha mendengar. Kita mendengar sesuatu dari apa? Dari suara. Apapun itu suaranya. Sok kadang kan kita ngomong, oh itu suaranya Pak Kades, oh suaranya Bu Kades, oh suaranya si A si B si C, oh suaranya burung, oh suaranya macam-macam lah gitu Bang. Tolong, iman yang menetapkan terhadap hatimu yang punya suara itu adalah makhluk, miturut sifat maknawiyah Allah tidak boleh. Terus bagaimana? Tetapkanlah yang berkuasa, yang punya sifat suara, yang punya sifat mendengar, itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya apa caranya? Nanti kita bahas. Habis sami'an, basiron, maha melihat. Melihat apa? Melihat ini tidak terlepas dari hubungan ain, mata. Ada mata zahir, ainul basariyah, ini matanya jasad. Ada mata hati yang disebut ainul basirah. Apapun yang kau lihat lewat mata jasmani ataupun mata rohani, tetap wajib jenengan iku mentajalikan. Itu semuanya yang memiliki adalah Allah. Wis, enteng-entengan mawon. Habis basiron terus mutakalliman. Lersa pitu abuna. Oke. Siapa yang berucap? Siapa yang berkalam? Dulu kita diajarkan di dalam hukum syariat, kita memandang kalam itu adalah contoh kalami makhluk. Suaranya siapa itu? Oh si A, si B. Karena kita beriman makhluk itu punya suara. Itu di syariat sudah benar. Cuman kalau kita sudah naik ajaran Rasulullah di jalur hakikat. Ajaran Rasulullah di jalur hakikat itu tertuang di dalam surah Al-Anbiya Pak. Ya, ayat 25 itu. Rasulullah mengajarkan hal seperti ini. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Ini dasar dalil yang mengatakan ajaran dinul haq Rasulullah itu tidak hanya di syariat, tidak hanya di tauhid la ilaha illallah wa huwa, tetapi juga di jalur hakikat yaitu la ilaha illa anta dan ma'rifat di la ilaha illa ana. Semuanya melahirkan zikir masing-masing. Ya. Tidak kuutus utusan sebelum kau Muhammad termasuk dirimu kecuali harus memegang dan menjalankan dan menjabarkan, memahamkan, mendidik umatmu itu tentang la ilaha illa ana. Itu. Dulu kita diajarkan untuk beriman bahwasanya itu suara kambing, suara harimau, suara kucing, suara apapun. Akhirnya dalam hati kita yakin itu suaranya kucing. Lah gitu Pak ya? Itu iman dulu Pak ya. Lah berhubung sampai sudah diajarkan Rasulullah di jalur hakikat makrifat, jenengan iki ditekankan supaya melihat, beriman semua yang memiliki suara itu adalah Allah.
Sebab di dalam diri seongkok kucing bisa berkalam, itu jikalau nggak ada Allah, bisa kucing bunyi Pak? Boten. Nah, kalau kita sudah iman teng mriku, berarti sifat maknawiyah yang ada pada diri jenengan betul-betul leres dalam mengamalkannya. Yes. Bapak Ibu, tak ringkes, sifat maknawiyah itu bisa jadi menutup hatimu untuk tidak bisa bertemu Allah. Saya ulangi, sifat maknawiyah yang jumlahnya ada 7, qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakaliman, itu akan bisa menutupi hatimu untuk tidak bisa sampai pada Allah apabila Anda tidak mengkaji subjeknya. Anda tidak mengkaji sesungguhnya siapa yang berperan sebetulnya. Kita akan bisa membuka itu. Asal rahasia dibuka itu jenis apa? Membedah. Maknawiyah ini hanya satu jalannya, lewat ajaran Rasulullah di jalur hakikat menuju makrifat. Baru bisa Pak. Kalau tidak lewat itu secara sistematis tidak bisa. Secara sistematis tidak bisa. Bagaimana mungkin Laksana saya bisa mengatakan ini gelas, lawang saya tidak pernah diajari itu wujudnya gelas. Kalau nggak percaya, ibu kalau melahirkan anak, tolong anak sampean taruh di alas. Alas itu bahasa Indonesia apa? Hutan. Biar di sana dibimbing oleh para hewan, ya, yang disebut Tarsan itu ya. Terus kalau sudah 10 tahun jenengan parani, kasih ini, apa ini namanya? Bisa jawab? Enggak bisa. Enggak bisa. Laksana seperti itu Bapak Ibu. Berarti pengajaran dari sisi ilmu tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin wajib untuk menuju tauhid la ilaha illa ana, supaya ruh panjenengan iki punya itikah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga sudah dituangkan Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Wahai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah Islammu, gitu. Itu kalau saya ringkas maksudnya seperti itu. Kalau saya proses, masuklah kamu di dalam agama Islam dengan sempurna. Udhulu fisilmi kafa. Tapi heran saya, yang dipanggil itu amanu, bukan muslimun, bukan. Padahal miturut tahapan Pak. Sebelum kita sampai makrifat Allah, tahapan kita kan harus Islam dulu, lah gitu nggih. Setelah Islam iman, kemudian ihsan. Nggih, ihsan iki makrifat Allah. Tapi kok yang dipanggil iku amanu, orang yang beriman. Masuklah kau, sempurnakanlah Islammu. Artinya gini Pak, di dalam agama Islam itu ada tahapan syariah, tahapan thariqah, tahapan hakikat, tahapan makrifat. Lah umat Islam kebanyakan yang sudah beriman, wujudnya beriman kan kita patuh pada aturan agama Islam, larangan ditinggalkan, perintah di jalan, itu bentuk iman kita. Kalau Islam kita sudah bersyahadat lah gitu deh. Lah setelah itu kan kewajiban kita menjalankan perintah,
meninggalkan larangan. Itu konteksnya jasad Pak. Syariah thariqah. Konteksnya jasmani. Tapi manusia tidak hanya jasmani, juga rohani. Iki bimbingan jasad, iki bimbingan ruh. Lah, berhubung kebanyakan umat Islam itu belum mengenal bimbingan rohani, hakikat dan makrifat, maka dipanggil Allah, ya ayyuhalladzina amanu, al-barokah, al-barokah, ya barokah, al-baqarah ayat 208 tadi. Masuklah kau hai orang yang beriman, atau sempurnakan agamamu, sempurnakan Islammu. Artinya Pak, kita harus mencapai makrifat Allah. Sebab sholat kalau tidak makrifat Allah Pak, mohon maaf, ruhaniyah kita, hati kita terjerat oleh nafsu, akhirnya tidak bisa ingat pada Allah. Akhirnya nafsu mengajak ingat pada selain Allah. Allahu Akbar. Senin aku nang Jakarta, numpak motor uluk, numpak awat. Tengriku ada yang rombongan Pak Kades, bus, ada yang numpak pesawat, terserah. Kalau numpak bus itu perkiraan 12 jam Pak. Duko kalau dari, entah kalau dari Jember mungkin ya sampai 15 jam. Kalau awat kan paling 1 jam. 1 jam numpak awat lho Pak, ngerti awat? Pesawat Pak, pesawat itu. Tapi saya sendiri jujur mawon, kalau numpak pesawat itu ketika saat naik dan turun perut seperti uduk Pak. Kalau saya makan mesti muntah. Tapi kalau sudah di atas enak Pak. Tak dongakno roto ndang ceblok ndang mati gitu. Kan penak wis, enggak mikir urusan dunia. Nggih mboten. Tapi ada yang takut Pak. Takut ketinggian, takut ceblok nanti mati. Jadi ada golongan yang takut seperti itu, ada yang golongan ingin mati. Lebih-lebih mereka yang hutangnya banyak. Udah guyon Pak ya, guyon. Cek mboten stres. Pun Allah memanggil kita sebagai orang yang beriman, disuruh untuk menyempurnakan Islam kita. Artinya wajib sampai makrifat. Bagaimana caranya? Fattabi'uni, ya harus mengikuti Kanjeng Nabi lah. Ya. Ikutono Kanjeng Nabi. Kita kan punya Rasul. Sudah tertuang di dalam Al-Qur'an. Surat Ali Imran ayat 31 tadi. Ikuti Muhammad. Artinya jangan kau ikuti Muhammad hanya di jalur jasmani aja. Ikuti juga pendidikan rohani. Ini Bapak, pendidikan rohani ini mulai zaman Rasulullah Muhammad, ya, ahli kitab itu sudah merumuskan bagaimana Muhammad ini dibunuh supaya ajaran ini tidak berkembang. Kenal Abu Lahab, Abu Jahal, itu termasuk tokoh yang menginginkan Rasulullah ini meninggal. Sebab miturut perhitungan mereka ahli kitab, kalau Muhammad tidak ada alias meninggal, otomatis ajarannya itu tidak akan disampaikan. Tapi dia lalai dengan sifat kudrat iradanya Allah. Apa? Allah juga berkehendak, sanggup dan berkuasa untuk mengutus utusannya walaupun selain baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Akhirnya turunlah khalifah. Okay? Habis khalifah tabi'in as-solihin. Ini Pak. Tapi mohon maaf, sejarah mengatakan pupusnya ajaran ini ketika khalifah Sayyidina Ali. Karena apa? Ahli kitab pada saat itu sudah kuat Pak, sudah kuat untuk melawan Sayyidina Ali dan para pengikutnya. Akhirnya pada saat itu dijawablah di dalam surat Al-Hijr ayat 39 sampai 42. Al-Hijr. Iblis memang sengaja menutupi
ajaran Rasulullah itu bagaimana umat Muhammad tidak mengenal dinul haq untuk menyempurnakan Islam kita sampai ke ma'rifat. Artinya kebebasan itu tidak ada. Tadi saya contohkan laksana ban mobil bocor halus. Tapi kan bocor, Pak. Jenengan dulu waktu bertaklim terhadap Mbah Buyut sampean, guru-guru akhirat kita, beliau selalu memakai ginayah lah gitu Pak, isyarah. Padahal tempat yang digunakan untuk mendidik kita itu tempat khusus. Apalagi tempat umum, nggak ada Pak. Nggak berani, beliau memang nggak boleh. Kalau itu belum waktunya muncul, kok terjadi? Habis sudah, habis, nggak boleh. Nunggu waktu yang tepat, Allah meletakkan jatuhnya di tahun 2014 pun di medsos para buya, para kiai-kiai yang sudah memendam ilmu tasawufnya, ilmu tauhidnya, akhirnya meledos Pak. Ya, meledos. Sebetulnya mestinya yang bejo, yang enak itu adalah umat. Jadi buka semuanya. Oh ini maksudnya Mbah Yai dulu itu dawuh isyarah iki maksudnya. Lah piye to Pak? Saya sendiri sama abah saya disuruh untuk mencari apa namanya? Teracaknya kuntul miber. Yo gak ketemu lah. Untuk mencari gali kangkung. Enggak bisa lah Pak. Apalagi di situ susuane angin. Sempat dulu itu saya sudah ketemu Pak Lesus itu ya. Itu Lesus. Bah, sudah ketemu saya susuane Lesus, susuane angin. Di mana? Itu di sawah. Oh, Lesus, oh, saya di Jundu Pak. Bukan itu. Seperti itu. Lah, itu hubungan anak dengan bapak orang tua lo. Sampai segitunya apalagi orang lain. Ketika sudah kita menemukan kita tasreh, jawabnya beliau bagaimana? Hanya begini jawabannya. Kau biar tahu soro. Biar tahu soro, dulu saya juga seperti itu. Subhanallah. Sekarang sudah tidak Pak. Digelar ilmunya, akhirnya dengan paham, tinggal laku aja. Bapak Ibu hadirin. Terus bagaimana kita Islam di dalam diri kita itu sempurna sampai makrifat, sehingga sholat tidak hanya sholat Anda itu khusyuk terhadap Allah, di luar sholat pun Anda akan tetap hati itu koneksi terhadap Allah. Bagaimana caranya? Kembali lagi kepada surat Ali Imran tadi. Ikutono Rasulullah. Rasulullah pun buatan wonten. Ya tabi'in as-solihin itu Pak. Para ulama-ulama. Di situ ada guru dunia, guru akhirat. Yang kami maksud semuanya bergurulah pada beliau. Guru dunia membahas tentang syariah dan thariqah. Guru akhirat membahas hakikat dan makrifat. Udah, temui beliau. Apalagi zaman sekarang transparan Pak, vulgar sudah nggak ada tebeng aling-aling, los sudah, ya los sudah. Ketika itu sudah kita dapatkan, maka pasti guru-guru kita akan memerintahkan kita melakukan kholwat atau uzlah. Dalam rangka apa uzlah? Dalam rangka kita melepaskan ruh, melepaskan diri dari belenggunya nafsu. Yang selama ini kita tidak tahu nafsu dalam diri kita, nanti kita akan tahu. Oh ini toh nafsu itu. Kita lepas dari perbudakan, akhirnya menjadi budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tertuang di dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Ada dua orang golongan, satu itu mau jadi budaknya Allah, satu jadi budaknya hawa nafsu. Akibatnya apa? Di situ diterangkan Pak. Siapa yang menjadi budaknya Allah? Mereka adalah yang Islamnya sudah sempurna. Wahai orang yang beriman, ihsankanlah imanmu. Boleh seperti itu. Bahasanya kan ya ayyuhalladzina amanu dzkhulu fisilmi kafah. Masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Artinya sampai makrifat. Tadi ihsan itu Rasulullah memberikan keterangan
anta budallaha ka'annaka taroh. Apa itu? Ketika kau menyembah pada Allah, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, seakan-akan kau dilihat Allah. Itu posisi iman, Pak. Bukanya dari mana? Seakan-akan kau bisa melihat Allah. Bukanya dari tauhid la ilaha illa anta yang melahirkan dzikir sirul asror. Dzikir yang sudah tidak mengucap nama, lafaz, ataupun apapun. Dzikir yang diam. Tapi hatimu berjalan pertama su'aul basyirah. Iman, merasakan. Mengimani, merasakan bahwasanya yang mengeluarkan napas masuk itu adalah Sang Yang Tunggal. Siapa? Yang Maha Esa. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan posisi jenengan dzikir seperti itu terus, maka sedikit demi sedikit perkara yang membutakan hati kita, mata hati kita, Allah akan mengambilnya. Perkara yang mengikat ruh kita sehingga ruh tidak bisa kembali kepada Allah, Allah akan melepaskan rantai-rantainya ruh itu. Akhirnya ruh bisa kembali, wa inna ilaihi rajiun. Hal itu jangan menunggu mati, Pak. Oh, nanti aja kalau inna ilaihi wa inna rajiun kalau kita sudah mati. Lah. Kalau kau menunggu itu, bagaimana ayat Allah katakan, mangkana fi hadhil a'ma, barang siapa saat di dunia belum bertemu Allah, sudah meninggal, maka di akhirat pun tidak akan bisa bertemu. Bahasa buta, manakala hatimu masih buta terhadap Allah, saat di dunia sudah kau meninggal, maka di akhirat pun kau akan buta. Wa adhallus sabila, jalanmu malah lebih gelap dan tersesat. Na'udzubillahi min dzalik. Ojo, Pak. Anak putu kita tolong didiin untuk ke Allah. Hatinya untuk ke Allah. Ikuti Rasulullah ini. Nah, Bapak Ibu, ihsan yang paling, makrifat yang paling endek, paling rendah. Kita sudah ada iman. Walaupun belum bertemu Allah ya. Kita sudah ada iman dalam hati di setiap saat dan waktu. Kalau Allah lah Sang Yang berperan. Baik ada di dalam diri kita maupun di luar diri kita. Istilah lain, hati ini terasa selalu di sawang Allah. Ini makrifat yang paling rendah. Ndek-ndekan. Sehingga ketika jenengan sholat, kalau sudah makrifat yang seperti ini, pasti Anda akan digiring Allah untuk ditarik untuk makrifat pada Allah. Akhirnya nafsu mencari celah terhadap ruh untuk melalaikan Allah. Enggak ada, Pak. Enggak ada. Kalau sudah koneksi tali Allah itu kita pegang terus, maka di situ nafsu tidak akan ada celah untuk masuk di dalam hati kita melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, itu sebagai muqaddimah terkait sifat maknawiyah Allah yang ada 7, mulai qadiron sampai mutakal liman. Ringkas kata, tajarikan itu. Jangan kau akui kalau kau yang berperan, baik di dalam qadiron sampai mutakal liman. Belajarlah hati untuk mengatakan, mengimani, merasa sesungguhnya hanya Allah yang berperan. Qala musannifu rahimahullah, saged dibuka di makalah 14, Pak. Ini akan membahas tentang sifat maknawiyah tadi akan bisa menutupi hati kita terhadap Allah. Akhirnya ruh itu tidak akan bisa kembali kepada Allah baik dunia maupun di akhirat. Cuman di dalam makalah ini tidak membahas masalah sifat maknawiyah tersebut, tapi bisa masuk di situ. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Al-kaunu ay al-mukawwanat, perkara yang diciptakan Allah berarti makhluk. Ngaten nggih? Makhluk. Kulluhu ya sekabahe kaun iku zulmatun, sifate peteng. Sifate zulmatun ada yang memaknani
Iku zulmatun ay al maut, mati. Kayak wayang nih Pak, sifatnya seperti wayang kulit itu Pak, wayang kulit. Itu kan bukan dirinya sendiri yang bisa bergerak. Ada yang menggerakkan. Siapa namanya? Dalang. Nah, gampang nggih? Oke, secara akal bisa sampean terima. Wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Lan angin pestine sing ndadekake padange kaun asale umpama mati dadi urip. Iku zuhurul haqqi fihi. Nyatane Allah. Iku zuhurul haqqi, nyatane al-haq. Al-haq itu adalah Allah. Fihi ing dalem kaun. Wayang itu iso obah sebab diobahno dalang. Seakan-akan wayang bisa bergerak. Oke. Kaun dunya saisine iki Pak. Sifat asline peteng gelap. Gelap sekali. Lah, yang menjadi terang itu adalah nyatanya Allah yang disebut nurullah. Lewat apa? Allah menerangi kaun ini lewat cahaya matahari. Kalau malam sinar listrik niki. Akhirnya yang tadinya gelap menjadi terang. Kalau makalah ini saya tingkatkan. Kaun itu adalah perkara-perkara selain Allah. Itu kalau masuk di dalam jagat hati kita. Saya ulangi, jasad ini punya jagat Pak, yang disebut duniawiyah ini. Ya. Jagatnya jasmani, yaitu duniawiyah. Lah, jagatnya rohani, nukot ghaib. Bisa saya katakan alam yang tak terbatas. Tidak terbatas. Kalau duniawiyah jagatnya jasmani terbatas Pak. Kita bikin masjid terbatas, bikin rumah juga terbatas. Sampai diisarahno di dalam hukum syariat, sukui surga iku empere tok ilo, emperan ya. Itu lebih luas daripada Jawa Timur. Nah, itu kan kinayah Pak, kinayah. Jadi alamnya ruh ini Bapak, Ibu, itu lebih luas daripada alam dunia. Manakala alamnya ruh itu kemasukan kaun, ay al-mukawwanat, maka akan jadi gelap. Artinya, kalau di dalam hati kita itu ada selain Allah, ya, maka hati kita, ruh itu memandangnya itu terhadap kaun. Yang kaun itu ditimbulkan oleh nafsu dalam diri kita. Nafsu memaksa terhadap ruh untuk beriman terhadap kaun. Harus beriman. Siapa yang bersuara itu? Makhluk si A. Nafsu memaksa untuk mengimankan ruh supaya ruh ini beriman yang sebagai subjek, yang sebagai isim fa'il, yang sebagai pelaku itu adalah makhluk.